Sobat Insta, pada tanggal 21 September 1938, seorang ahli meteorologi yang bernama Charles Peirce sudah memberikan peringatan kepada Badan Meteorologi bahwa akan terjadi badai topan yang akan melanda di New England. Dan sayangnya peringatan yang sudah berdasarkan dengan akurasi yang kuat dan juga tentu dengan metode ilmiah yang benar itu diabaikan oleh Kepala Meteorologi Amerika Serikat. Sehingga terjadilah badai topan itu melanda dari Long Island bahkan sampai ke New England. Sehingga banyak korban yang berjatuhan. Pada waktu itu sekitar 600 orang tewas dalam badai topan itu. Bahkan juga kapal-kapal banyak yang terhempas dan juga bangunan-bangunan juga rusak karena badai topan itu. Andai saja orang waktu itu percaya kepada prediksi yang ilmiah dari Charles Peirce, tentu tidak akan terjadi ataupun bisa mengantisipasi dari kerusakan dan juga korban yang jatuh. Tetapi ternyata memang banyak yang mengabaikan berita yang benar itu. Sehingga terjadilah sesuatu yang sangat-sangat bersifat tragis. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, Sobat Insta semuanya, kalau kita melihat pada masa Yeremia, juga terjadi banyak hal seperti itu. Ada banyak nabi-nabi palsu yang menyampaikan berita-berita yang mengenakkan telinga untuk didengar. Tetapi dan orang-orang pada waktu itu percaya kepada nabi-nabi palsu itu daripada percaya kepada pesan Allah melalui Nabi Yeremia. Sehingga pada waktu itu terjadi satu pergolakan yang luar biasa. Padahal Tuhan sudah memberitahukan pesan, tentu benar karena pesan daripada Tuhan, dan itu disampaikan melalui nabi yang benar yaitu Yeremia. Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak mau mendengarkan berita atau pesan dari Allah itu. Sehingga terjadi banyak hal yang seharusnya tidak terjadi. Kemalangan demi kemalangan dan hukuman terjadi. Karena mereka lebih mendengarkan berita palsu ataupun dari nabi-nabi palsu. Ini yang terjadi, begitu tragis dan mengecewakan. Nah, karena itu Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan berita-berita palsu, berita-berita yang bersifat hoax atau juga ajaran-ajaran palsu, sehingga itu akan mengikis iman orang yang percaya. Kalau tidak peka, kalau tidak punya kemampuan untuk mendeskripsikan atau juga membedakan. Oleh sebab itu Sobat Insta semuanya, mari kita semakin hari semakin membangun keintiman dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin menundukkan diri di dalam Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar kebenaran, sehingga kita akan terhindar dari kepalsuan. Baik berita palsu maupun dari penyampainya, yaitu orang-orang yang mengajarkan tentang kepalsuan atau Injil yang palsu, kebenaran yang palsu, karena itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kita semuanya. Sobat Insta semuanya, kepalsuan hidup akan membawa kehancuran dan kekecewaan. Keotentikan hidup akan membawa kebahagiaan. Karena itu mari kita hidup di dalam otentitas. Kita hidup di dalam keaslian kita, yaitu sebagai umat Tuhan yang percaya kebenaran, yang percaya dan mengikuti sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup dalam kepalsuan, hidup berpura-pura penuh dengan kepalsuan, karena itu akan membawa kita menjadi hancur dan kecewa. Sekali lagi, kepalsuan hidup akan membawa kehancuran dan kekecewaan. Keotentikan hidup akan membawa kebahagiaan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.